Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang karakteristik ekonomi Islam bersosialis dan perbandingan dengan ekonomi kapitalis. Pengertian sistem ekonomi Islam, sosial, dan kapitalisme. Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilakukan dalam praktek sehari-hari, baik secara individu, keluarga, kelompok masyarakat yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam atau sunatullah. Sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur penuh oleh negara, biasa disebut ekonomi terpusat. Sedangkan sistem kapitalis adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan, tidak ada hak orang lain yang di dalamnya. Ia memiliki hak mutlak untuk membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Karakteristik ekonomi Islam dan prinsip ekonomi Islam. A. Menggunakan sistem bagi hasil. B. Menggabungkan antara nilai spiritual dan material. C. Memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. D. Mengakui kepemilikan multijenis. E. Terikat akidah, syariah, serta moral. F. Menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. G. Memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Dan yang terakhir, melarang praktik riba. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam, sosialis, dan kapitalisme. Ekonomi sosial, kepemilikan harta dikuasai negara, disiplin politik yang tegas dan keras, proyek pembangunan dilakukan negara. Ekonomi kapitalisme, kebebasan memiliki harta secara perorangan, hak milik perorangan merupakan elemen penting kapitalisme. 2. Persaingan bebas atau free competition bisa terjadi antar produsen dalam menghasilkan produk. 3. Mementingkan diri sendiri, aktivitas individu diyakini tidak akan membawa kekacauan, bahkan sebaliknya akan membawa kemakmuran bangsa. Ekonomi Islam. 1. Allah pemilik segala sesuatu. Allah memberikan kekayaan kepada manusia dan Dia adalah pemilik segala sesuatu. 2. Kekayaan di dunia adalah untuk mencari kehidupan akhirat manusia. 3. Bagian di dunia tidak boleh diabaikan dalam mendapatkan akhirat. Manusia tidak boleh mengabaikan bagiannya di dunia ini. Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas daripada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perorangan. Tidak pula dari sudut pandang sosialis yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Perbedaan antara sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi sosialis. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, memiliki dan menikmati hasil yang diperoleh dari usahanya. Namun Islam memberikan aturan yang tegas, misalnya usaha yang dilakukan adalah usaha yang halal dan sah, bukan usaha yang mengandung unsur eksploitas terhadap orang lain. Kebebasan yang diberikan Islam kepada setiap individu bukanlah kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang diiringi dengan nilai-nilai syariat. Untuk sistem ekonomi kapitalis, setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara tidak boleh melakukan investasi atau campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi. Dan untuk sistem ekonomi sosialis, semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Hak terhadap harta. Islam mengakui hak individu memberikan kepada individu hak kepemilikan perorangan dan hak untuk menikmati kekayaannya. Islam mengikat hak tersebut dengan ikatan moral supaya kekayaan tidak menumpuk pada satu kelompok. Misalnya kewajiban mengeluarkan zakat. Setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendakinya. Pemilik harta oleh negara. Individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi. Di dalam sistem ini tidak ada yang namanya hak milik perorangan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan. Distribusi kekayaan secara meluas. Sistem ekonomi Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Ia menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat, misalnya kewajiban mengeluarkan zakat. Konsentrasi kekayaan pada kaum kapitalis. Kekayaan dan alat-alat produksi menumpuk pada sekelompok orang tertentu saja, yakni orang yang memiliki kekuasaan dan modal yang besar. Konsentrasi kekayaan pada pemerintah. Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan bertumpu pada negara atau masyarakat keseluruhan. Kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan lainnya, bukan dengan saling bersaing dan bertentangan di antara mereka. Islam meredakan konflik dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Persaingan bebas. Persaingan bebas di antara individu-individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar. Persaingan bebas akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional. Perencanaan kegiatan ekonomi oleh pemerintah. Semua pekerjaan dalam bidang produksi dan penggunaannya dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang sempurna. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.